Ranjang Pengkhianatan, episode 6. Ele tengah sarapan. Gadis itu hanya memotong-motong roti, hingga roti hancur tak berbentuk. Carla melihatnya hampir menyatukan alis. Ada apa dengan gadis itu? Pikirnya. Ia juga tak melihat tuannya. Padahal ini sudah jam 7. Mungkin hari libur, sehingga pria itu belum munculkan batang hidungnya. Pulang jam berapa semalam? Tanya Carla. Tapi Ele masih melamun. Semalam pulang jam berapa? Carla menyentuh bahu Ele. Apa, Miss? Ele terkejut. Kenapa melamun? Tidak berselera? Tanyanya. Gadis itu hanya tersenyum tipis. Untuk bersuara pun terasa enggan. Ele meletakkan garpu di piring, lalu menjauhkan piring itu dari hadapannya. Aku sudah kenyang, ucap Ele. Gadis itu memilih pergi dan ingin menyendiri. Ia tak mungkin menceritakan kejadian semalam dengan dirinya, bukan? Ada apa dengannya? Carla menatap punggung gadis itu yang kian menghilang dari pandangan. Kenyang dari mana? Rotinya saja tidak makan, gumamnya. Ele berjalan menaiki tangga dengan cara menghentakkan kaki, bibir cemberut. Marah seorang gadis belia. Membuka pintu menutupnya dengan punggung, bersandar di balik pintu itu. Tubuhnya merosot, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu pandangannya tertuju pada ponselnya. Ponselnya pun sepi. Padahal, semenjak Axel kembali, ponselnya sering berderi, meski hanya sebuah pesan masuk. Axel selalu cerewet, meski ia sedang berada di sekolah. Tapi hari ini, sejak kejadian semalam tak ada pesan satupun dari pria itu. Ele beranjak dan langsung menghempaskan tubuhnya di tempat tidur. Tidak tahu harus melakukan apa hari ini. Seharian mengurung diri di kamar. Apa Tuan tidak pulang? Nanti Nona El khawatir, kata Jose. Dia tidak akan mengkhawatirkanku, Jos. Mungkin saja sekarang dia marah padaku, jawab Axel. Pria itu malah bersantai sambil menyeruput kopi di pagi hari. Tak lama, ponsel milik Jos berdering. Carla, ucap Jose seraya memperlihatkan layar ponselnya pada tuannya. Tapi Axel tidak peduli, ia malah beranjak pergi ke balkon. Setelah menerima panggilan, Jose menghampiri tuannya. Kata Carla, Nona El tidak sarapan. Biarkan saja, terserah mau apa dengannya. Lapar juga nanti makan sendiri. Axel tidak mau mendengar alasan gadis itu. Itu hukuman darinya untuk anak gadisnya. Mau berapa lama gadis itu bertahan tanpa dirinya. Sampai menjelang malam, Ele tak keluar dari kamarnya. Gadis itu tetap menunggu kedatangan sang Dedi. Menantinya berada di balkon sambil menatap pintu gerbang. Ini sudah terlalu malam, apa Tuan tidak akan pulang? Tanya Jose. Axel melirik jam di tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia putuskan untuk pulang malam ini, berpikir kalau anak gadisnya pasti sudah tidur. Aku akan pulang sekarang. Mobilku sudah kamu ambil di klub, tanyanya. Sudah, mobil itu ada di depan, jawab Jose. Tanpa menunggu lagi, Axel pulang setelah Jose memberikan kunci mobilnya. Ia masih akan menghukum anak gadisnya. Untuk sementara, ia tak akan menemui gadis itu. Axel sampai di kediamannya. Dari dalam mobil ia dapat melihat siluet seorang gadis berdiri di balik tirai. Ia yakin kalau Ele tengah menantikan kedatangannya. Tak lama, gadis itu menghilang. Lampu kamarnya mendadak gelap. Axel masuk ke dalam rumah, pergi menuju kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya. Cukup tidak menemui gadis itu. Sedangkan Ele, ia membiarkan pintu kamar tidak terkunci, berharap sang Dedi akan masuk dan minta maaf padanya. 1 menit, 5 menit, sampai setengah jam, tidak ada yang membuka pintu kamarnya. Dedi benar-benar marah padaku. Ele merasa sendirian. Ia pun menangis dan tertidur dengan sendirinya. Keesokan paginya, Ele sudah terlihat cantik seperti biasa dengan seragam sekolahnya. Gadis itu mengoleskan lip balm di bibir, memonyong-monyongkan bibir itu di depan cermin, lalu tersenyum. Oke, Dedi pasti suka melihatku kalau sudah cantik begini. Memutar tubuh, berlenggok di depan cermin. Gadis itu keluar dari kamar dengan wajah ceria, tak sabar bertemu dengan Dedinya.
Mungkin ia yang harus mengalah dan minta maaf, pikirnya. Pagi, Miss, sapa Ellie. Pagi? Wajahmu berseri sekali, ucap Carla. Jadi belum keluar dari kamar? Tanyanya. Carla mengerutkan kening. Ia pikir lelaki itu sudah pamit pada gadis tercintanya. Baru saja Carla akan bersuara, Ellie beranjak dari tempatnya. Jadi pasti belum bangun. Aku bangunkan dia. Ellie pergi menuju kamar Axel. Daddy, apa Daddy belum bangun? Tanya Ellie di depan pintu. Karena tak ada jawaban, ia memegang kenop pintu lalu membukanya. Kamar itu terlihat kosong. Daddy, apa Daddy di dalam sana? Tanyanya lagi di depan pintu kamar mandi. Lagi-lagi terlihat kosong saat Ellie membukanya. Tuan sudah pergi tadi, pagi sebelum Nona bangun. Apa ada masalah? Tanya Carla. Ellie tak menjawab. Wajahnya sudah merah karena hampir menangis. Aku berangkat kalau begitu. Ellie meraih tasnya lalu pergi. Ini sarapannya! Teriak Carla. Ellie hanya melayangkan tangan ke udara, tanda ia menolaknya. Kasihan sekali kamu, El, lirik Carla. Tuan mau berangkat sekarang? Tanya Carla. Tapi aku belum buat sarapan, ucapnya lagi. Aku sarapan di kantor saja. Bilang pada Ellie tidak usah menunggu kepulanganku. Aku mau mampir ke klub selepas pulang dari kantor. Pastikan dia makan. Jangan sampai seperti kemarin. Pesannya. Carla merasa berdosa karena Ellie tidak sarapan kembali pagi ini. Kalau tuannya tahu, pasti pria itu semakin marah. Bukan hanya pada Ellie, ia pun pasti kena semprot. Dengan cepat, wanita itu menyiapkan sarapan untuk dibawa ke sekolah. Setidaknya, gadis itu tidak pergi dalam keadaan perut kosong. Carla berlari mengejar Ellie yang hampir masuk ke dalam mobil. Axel menyiapkan sopir sebelum dirinya pergi dari bagi. Nona, panggil Carla. Ada apa, Miss? Aku harus segera berangkat. Jawab Ellie menengokkan wajah di jendela mobil. Ini, untuk sarapan di mobil. Nanti Tuan marah kalau Non tidak sarapan. Dari kemarin loh, Non belum makan. Jelas Carla. Aku udah lapar. Selera makanku hilang. Aku pergi dulu. Ellie menutup jendela pintu. Jalan, Pak, ucapnya pada sopir. Masih marah? Tanya Jose pada Axel. Tidak, jawab Axel ketus. Gadis itu tidak akan mau tidur dengan dedinya. Kenapa tidak jujur saja? Bilang kalau Tuan itu bukan ayah kandungnya. Setidaknya, ia tidak merasa bersalah dengan kelakuan kalian. Sebentar lagi, dia 17 tahun dan lulus sekolah. Sekalian saja nikahi, ujar Jose. Axel tidak menanggapi usul Jose. Ia malah menyibukkan diri di depan laptopnya. Apa jadwalku hari ini? Dan kapan rencana untuk mengambil alih resort itu? Sepertinya agak sulit untuk mengambil alih resort itu. Aku rasa Nona El bisa melakukan itu. Kenapa tidak dibiarkan Nona El tahu soal ayahnya? Dan Tuan bisa jujur dengan ini, kan? Jangan bikin tambah pusing kepalaku, Jos. Bagaimana caranya Ellie mau menuruti keinginanku? Aku ingin menguasai hidupnya, sehingga ada namaku dalam hatinya. Cinta. Lakukan itu semua dengan cinta, ujar Jose. Cinta? Aku bukan ABG yang melakukan semuanya dengan cinta. Cintaku sudah mati di bawah Hana. Tujuanku hanya satu buat hidup Leo hancur, kata Axel. Cintanya memang begitu besar pada mendiang istrinya. Dan kehadiran Ellie membuat malapetaka baginya. Seharian mereka sibuk dalam pekerjaan. Axel merasa tubuhnya sangat lelah. Ia putuskan untuk pulang dan pergi ke klub. Aku akan menyetir sendiri. Kau pikirkan saja cara untuk menghancurkan resort itu. Saat hampir bangkrut, kita datang sebagai penyumbang investasi terbesar di sana. Lalu ambil alih segala perlahan. Ucapnya, lalu berlalu dari pandangan Jose. Dalam perjalanan, Axel memikirkan apa yang disarankan Jose padanya. Ia menyetir sambil memijat kening karena sakit kepala. Sudah beberapa hari ini ia menahan hasratnya. Pergi ke klub pun percuma. Tak bisa yang dapat ia lakukan selain mabuk. Tak sudi jika harus menyentuh wanita jalang di sana. Mobil yang dikendarainya sudah terparkir di halaman. Bibirnya melengkung saat melihat Ellie yang tengah menantikannya. Posisinya tetap berada di balik tirai kamar. Ia yakin kalau gadis itu tak bisa jauh darinya. Ellie yang melihat kedatangannya langsung pergi.
Gadis itu menuruni tangga dengan tergesa, hingga akhirnya mereka pun bertemu di sana. Ellie menghentikan langkah saat berpapasan dengan sang Dedi. "Turunkan egomu, El. Kamu yakin kamu bisa?" Ellie menyemangati diri. Gadis itu menunjukkan senyum termanisnya pada Dedinya. "Dedi masih marah padaku?" tanya Ellie. Jawab Axel sambil melewati tubuh anak gadisnya. Ellie menatap kepergian pria itu dengan hati nanar. "Cobalah mengalah, jangan buat Dedi semakin marah. Turuti apa maunya, jangan bantah." Ellie masih ingat akan nasihat Carla tadi selepas pulang sekolah. Tapi ia tengah mempertahankan mahkotanya. Apa itu salah? Ellie menyusul Axel. Pintu sudah tertutup dan terkunci. Ellie menggedor pintu dengan sangat keras. "Dedi, buka pintunya. Izinkan aku masuk," teriak Ellie. Pintu itu terbuka dan Ellie melihat ayahnya yang tengah menggunakan boxer dan bertelanjang dada. Sepertinya lelaki tua yang terlihat tampan itu akan menyegarkan diri malam ini. Selepas buka pintu, pria itu tidak bersuara, malah berbalik badan pergi dari sana. Ellie menyusul masuk ke dalam. "Dedi, maafkan aku. Dedi masih marah padaku soal kemarin. Aku tidak sengaja menendang Dedi. Jangan mendiamkanku. Aku udah punya siapa-siapa selain Dedi," lirihnya. Aku kesepian." Axel membalikkan tubuh, menatap gadis itu yang tengah menunduk. Dirinya menghela napas. Gadis itu pasti akan seperti itu sebelum ia memaafkannya. Axel menghampirinya, menyentuh kedua pundaknya, dan Ellie mengangkat wajah, menatap pria yang ada di hadapannya. "Dedi memaafkanku kan?" Ellie memasang wajah melasnya. Matanya sudah menggenang karena akan menangis. Axel tak bersuara sama sekali. Ia malah menatap bibir mungil gadis itu. Meraih dagu lalu menariknya, mencium bibir ranum gadis itu sekilas. "Dedi akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat," ucapnya. Ellie terperangah dengan aksi Dedinya. Masih sempat menciumnya dalam keadaan seperti ini, pikirnya. Tak bisa menjawab karena tiba-tiba jantungnya berpacu cepat. Ada perasaan di dalam sana. Apalagi dirinya tahu soal Axel yang bukan ayah kandungnya. Perasaan yang tak bisa ia kendalikan. "Mau apa tidak?" tanya Axel. Apa syaratnya?" "Puaskan Dedi malam ini. Dedi janji tak sampai penyatuan. Dedi hanya ingin kamu membantu Dedi," katanya. "Katakan sesuatu dulu padaku. Apa yang membuatku harus membantu Dedi? Bukankah Dedi Dediku? Tidak ada anak yang membantu orang tuanya mengeluarkan hasratnya. Yakinkan aku jika memang aku harus melakukannya." Axel terdiam sejenak. Haruskah ia jujur malam ini? Bagaimana jika gadis itu tak menerima kenyataan tentang ini? Justru itu akan membuatnya kehilangan putrinya. "Ayo, katakan sesuatu padaku. Apa yang harus membuatku melakukan ini?" tanya Ellie lagi. "Setelah Dedi mengatakannya, apa kamu tidak akan berubah? Tetap di sini bersama Dedi?" "Tentu," jawab Ellie. Axel menangkuk kedua pipi Ellie, menempelkan keningnya di kening gadis itu. Menarik napas sebelum ia mengakui semuanya. Jantungnya ikut berdebar dengan cepat. Tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Tanpa ia ketahui, Ellie akan baik-baik saja. Dirinya sudah tahu yang sebenarnya. Ia hanya ingin memastikan benar adanya. Mendengar pengakuan pria itu secara sadar. Katakan semuanya padaku," kata Ellie. "Dedi." Lama ia tak melanjutkan ucapannya. Terlalu takut untuk mengakuinya. "Katakan, jangan buat aku gemas," dengus Ellie. Dedi bukan Dedimu. Tidak ada ikatan darah di antara kita," jawab Axel. "Are you okay?" tanyanya. Melihat Ellie sedikit menjauh seolah terkejut. Namun dengan cepat, Axel meraih tubuhnya. Mendekapnya memberi kenyamanan. "Lalu, di mana Dediku? Apa aku bisa bertemu dengannya?" tanya Ellie yang masih berada dalam pelukan laki-laki itu. "Cukup Dedi saja menjadi orang tuamu. Dia brengsek. Dia juga yang sudah membunuh Momi, istri Dedi." Penuturan Axel membuat Ellie terkejut. Pasalnya ia baru mengetahui hal ini. Yang ia tahu,
Maminya meninggal saat melahirkannya. Apa Dedi pergi lama karena ini? Dedi meninggalkanku karena membenci kehadiranku? Tanyanya. Tidak, ada urusan yang harus Dedi selesaikan. Jawabnya. Ia tak ingin Eli tahu bahwa ia seorang narapidana. Ia tak ingin teman-temannya tahu dan berakhir mengejeknya. Dedi tidak mau kamu pergi. Tetaplah bersama Dedi apapun yang terjadi, bisiknya. Eli melepaskan pelukan laki-laki itu, menatapnya dengan dalam, mencari sebuah cinta di matanya. Ia tak dapat melihat cinta itu, karena Axel menatapnya dengan penuh gairah. Menyentuh bibir, lalu merambat ke leher. Menarik ceruk leher itu, lalu mencium bibirnya dengan sangat dalam. Hingga akhirnya, Eli membalas ciuman itu meski sedikit kaku. Tidak ada penghalang baginya untuk melepaskan ciuman itu. Axel membopong tubuh gadis itu setelah melepaskan ciumannya. Membawanya ke kamar mandi sehingga melanjutkan permainan di sana. Jadi, diri Eli. Aku belum siap jika harus melakukannya sekarang, katanya. Tidak, Dedi tak akan menunggu sampai umurmu genap 17 tahun. Axel kembali menciumnya, meraba ke punggung untuk mencari pengait bra di belakang sana. Lalu menyuruh Eli berjongkok. Lakukan seperti kemarin. Ditanya. Ya, begitu sayang. Lebih cepat, kata Axel. Jadi jangan begitu, tolak Eli. Tidak apa-apa, kamu juga harus menikmatinya, ujar Axel. Dedi, racau Eli. Eli semakin tak tahan antara geli dan nikmat. Dedi, kedua lututnya melemas setelah merasakan berdenyut-denyut. Axel menarik diri. Setelah beberapa menit mereka pun mandi bersama. Bersambung.